Akhirnya hasilnya keluar dan memang ternyata positif. Gak apa-apa sih. Hey guys, by the time you guys watching this video, everything's already back to normal. Aku udah selesai isolasi mandiri, I am healthy, and so does my family. Here's the story how I got tested positive for COVID-19. Jadi tanggal 21 Desember kemarin aku balik dari Makassar ke Tanah Toraja, which is my hometown. Dan waktu itu syarat penerbangan cuman rapid test antibody. Dan waktu itu aku hasilnya non-reaktif. So I flew back home dan udah beberapa hari di sini, tiba-tiba penciuman hilang. Like I cannot smell nothing at all. Termasuk juga pengecap, kecuali kalau yang rasa asin itu masih bisa kerasa di lidah. And it happened out of nowhere, kayak tiba-tiba banget gitu guys. Tapi aku mikirnya, oh mungkin cuman karena flu. Nah itu berlangsung sekitar 3 harian. And after that, penciuman kembali normal, termasuk pengecap juga kembali normal. Jadi aktivitas seperti biasa juga, sampai akhirnya waktu tanggal 31 Desember kemarin, karena kakak pertama aku mau ke Toraja Utara untuk tahun baruan di rumah mertuanya dia, akhirnya kita serumah memutuskan untuk tes rapid antigen, to make sure we are all safe and healthy. Jadi kita beli alat rapid test antigen, dan waktu itu yang tes adalah kakak aku sendiri. Kebetulan dia juga perawat, so yeah, I got tested. Is it enough? Not yet. Not yet. Oh wow. Tahan ko. The result was good for a little while. Pokoknya serumah itu hasilnya bener-bener bersih, non-reaktif semua. Punya aku juga awalnya 15 menit pertama itu bersih. But then sekitar 35 menit kemudian punya aku ada muncul garis di bagian yang T itu. So we were like, okay, there is something going on here. Nah, waktu itu kita juga sempat bingung guys, soalnya dari yang pernah kita baca, hasilnya swab antigen ini bisa diperoleh dalam 15-20 menit kan. Nah, waktu awalnya 15 menit pertama punya aku juga bersih kayak yang lain, cuman waktu menit ke 35 nih udah mulai ada garis gitu loh, garis blur, tapi ada cuman buram gitu. Nah, karena kita nggak yakin ini artinya reaktif atau tidak, akhirnya aku memutuskan untuk tetap isolasi mandiri aja biar aman kan, meskipun nggak ada gejala ya amannya isolasi aja waktu itu. Jadinya aku isolasi mandiri mulai tanggal 31 Desember kemarin. Yap, akhir tahun, and yes, I celebrate New Year in my room all by myself. Happy New Year. Okay. Jadi orang rumah main kembang api di sekitaran rumah. Aku di kamar cuma bisa dengar plak plok fireworks everywhere. It's kinda sad, tapi nggak apa-apa, biar semuanya aman juga kan. So 6 hari isolasi mandiri, akhirnya memutuskan untuk ke puskesmas untuk swab PCR. Ada yang sedikit ya. Lihat, biar nggak sakit. Ini selesai mau Pak. Nanti dia bunyi itu deh. Iya, karena mungkin sekitar 1 atau 2 hari ya mungkin. Mulutnya buka besar. Bilang kasih jalan lidahnya bilang Nah akhirnya hasilnya keluar kan tanggal 13 Januari. Nah ini lama banget kan guys hasilnya. Waktu itu aku tes tanggal 6, hasilnya keluar tanggal 13. Itu karena kata mereka banyak banget sampel yang harus mereka uji di lab, sekitar 300-an. Dan memang di Toraja cuma ada satu tempat untuk labnya di Rumah Sakit Lagi Padada. Itu untuk se-Tanah Toraja dan Toraja Utara. Jadi ya banyak banget sampel dan tempat ujinya cuma satu. Akhirnya membutuhkan waktu lama. Dan bukan cuma karena itu. Waktu itu hasilnya aku juga sempat hasilnya inconclusive. I don't really know secara medis itu pengertiannya seperti apa. Tapi kalau dari kamus artinya tidak meyakinkan. So maybe it kind of like blurry or I don't know. Sampelnya aku dites lagi. Aku nggak di swab PCR ulang. Cuman sampel yang kemarin itu yang diuji lagi di lab. Akhirnya hasilnya keluar dan memang ternyata positif.
petugas kesehatan datang ke rumah, bawain hasil tesnya, bawain vitamin juga, obat, basically pills that I have to take selama self-isolation. Nah, dari petugas kesehatan minta untuk aku isolasi mandiri selama 10 hari. Kalau selama isolasi mandiri nggak ada gejala pemburukan atau keluhan lainnya, nanti mereka akan datang bawain surat bebas isolasi mandiri. Terus aku nanya kan, apakah setelah isolasi mandiri nanti 10 hari, aku bakal dites swab PCR ulang atau gimana? Ternyata nggak perlu guys, untuk yang OTG dan bergejala ringan cukup isolasi mandiri selama 10 hari. And after doing my own research on the internet, ternyata itu memang keputusan Menteri Kesehatan untuk isolasi mandiri 10 hari setelah tes PCR konfirmasi positif. Jadi waktu itu aku konfirmasi positif tanggal 13 kan, jadi isolasi sampai tanggal 23 Januari. Oh iya, buat teman-teman yang mau baca informasi atau berita tentang isolasi mandiri selama 10 hari, atau kenapa nggak perlu swab PCR lagi, kenapa ada yang swab PCR ulang-ulang terus dan hasilnya tetap positif, aku bakal taruh linknya di bawah, jadi kalian bisa baca juga. Nah, sampai hari itu aku nggak kepikiran buat nge-vlog guys. Sampai akhirnya aku pikiran untuk nge-vlog, and I wanted to share with you guys what I did during this whole self-isolation thing. So yeah, here we go. This guy right over here, he's trying to kill me. Oh my god. I'm dead, I'm so dead. Almost there, as far as you Nah, jadi selama isolasi mandiri selantai atas ini bener-bener aku doang yang tempetin guys. Orang rumah aktivitas di lantai bawah. Jadi kalau aku mau makan dianterin ke depan kamar, yang nyiram tanaman mama juga aku, yang nyapu juga aku, termasuk kamar mandi bener-bener cuma aku doang yang pakai. Orang rumah pakai kamar mandi yang di bawah. So yeah, we keep it safe for everyone and no physical contact at all. I don't even know what I'm doing, but this is how I do my hair now. I'm probably doing it wrong, but I don't know. This is how I do it. And then I just go like that to make it like kind of like a messy hair. And that's it. Riding bikes along the beach, squeaking sand beneath our feet. Water is so... Nah, aku kalau berjemur harus menggiram tanamannya mama dulu guys. Soalnya matahari pagi jam 10 cuman kena pinggiran teras doang. Jadinya I don't really have a choice. So here I am. Dipping with the moon. Life's more fun when I'm with you. These days, under the sun together. These days, let's make them last forever. These days. Sekarang 15 Januari jam 10.30. Tadi pagi bangun udah olahraga juga, udah sarapan, minum obat, dan sekarang mau beres-beres rumah. Habis itu cuci piring, habis itu mandi. Gigi. Oh iya guys, what I'm showing you, kebanyakan aktivitas pagi hari kayak olahraga, berjemur, sarapan, sampai sekarang beres-beres. Karena selama isolasi mandiri, aktivitas aku bener-bener pagi doang. Setelah semuanya beres, balik ke kamar lagi nonton seharian. So yeah. Jeter les filets d'amour. Remonte-les dans 2000 ans. Nah, jadi ini piring bekas aku makan mau dicuci dulu. Terus kalau ada kayak tulang sisa gitu, aku masukin ke kantongan terus nanti dibuang. Ini juga baju kotor aku udah numpuk guys, karena mesin cuci kan cuma ada di bawah. Jadi kalau di sini ya mau nggak mau nyucinya manual, cuma dikasih sabun doang dari bawah. So ya.
Ini aku cuci piring di kamar mandi guys. Soalnya buat cuci piring cuman ada di lantai bawah kan. Jadinya nyuci di kamar mandi dan ya. Alors je te retrouverai. Nah, jadi piring yang udah aku cuci taruh di sini guys. Nanti kalau mau makan yang dari bawah ambil piring di sini, terus taruh nasi, terus taruh lagi deh di situ di meja yang ini. That's it. Guys, aku baru habis mandi dan depan kamar udah ada buah guys. Ih. Nah, setelah semua aktivitas pagi selesai, aku balik lagi ke kamar nonton bener-bener seharian sampai malam. Keluar kamar kalau udah ditelepon mama. Nah, depan kamar udah ada makanan ya. Atau kalau mau ke kamar mandi atau mau buat TikTok juga keluar kamar biasanya. Selebihnya tidur nonton makan doang di kamar. But I'm not complaining though. I'm enjoying the time with myself. Malah banyak sisi positifnya juga selama isolasi mandiri. Mulai rutin olahraga, I pay more attention to my self-health, makan makanan yang sehat, buah-buahan. If anything at all, I feel more healthy during this whole self-isolation. And for that I am so grateful. Galon udah habis guys. Oke. How do you? So these are my pills. Ada vitamin, antibiotik, sama antivirus. Sekarang mau berjemur dulu, udah mau jam 10. And then siram tanamannya mama. Habis siram bunga, mau mandi. Terus paling nonton lagi sih seharian di kamar. Hari ini berjemur lagi karena udah 2 hari nggak ada matahari, hujan terus. Hari ini cerah sih. Ya. Someday I will be the one for you and you will be the one for me too. Nah, kalau pagi aku biasanya video call sama mama. Mah, bunga ini disiram gak hari ini? Bunga mana aja nih yang mau disiram? Terus yang mana yang gak perlu disiram? Kayak gitu guys. Soalnya I don't know tanaman mana yang perlu disiram tiap hari, mana yang enggak. So yeah, I call my mom. Hey guys, hari ini hari terakhir jadi mau semprot rumah dengan itu cairan desinfektan. So yeah, let's go. Nah, di hari terakhir isolasi, selantai 2 ini aku semprot cairan desinfektan. Terus kakak juga bantu pel lantai pakai cairan desinfektan juga. Terus ruang depan, teras, kamar mandi, semuanya kita semprot. Habis itu aku cuci baju and then menjemur. And with all that, akhirnya selesai deh isolasi mandiri sampai hari ini. Sekarang bisa aktivitas seperti biasa lagi. Surat bebas isolasi aku juga udah ada. So yeah, thank you so much for watching. Buat teman-teman yang lagi nonton ini, mungkin ada yang lagi isolasi juga. Semangat terus, jangan dibawa stres karena bisa pengaruh ke imun juga kan kalau banyak pikiran. Jangan lupa bahagia, eat healthy, olahraga juga penting, berjemur, minum vitamin. Dan buat teman-teman semua jangan lupa jaga kesehatan terus, ikutin protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan juga. And yeah, that's it. Thank you so much for watching. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Stay safe buat kita semua and I'll see you guys on my next video. Bye!